Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah ulul albab, alhamdulillah senang sekali hari ini telah hadir bersama kita Ibu Dr. Salehah Hanum. Nah, beliau adalah pakar dalam bidang bioteknologi tanaman. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan berbicara terkait dengan impor kedelai yang ternyata per Januari 2023, Bu, Indonesia telah mengimpor 56.000 ton gitu ya kedelai dari USA yang ini adalah produk hasil rekayasa genetik. Nah, kira-kira Bu, kenapa Indonesia harus mengimpor? Apakah sebetulnya Indonesia tidak memiliki kemampuan ya dalam menyediakan kebutuhan masyarakat khususnya kedelai? Ya, kalau kita ketahui bersama ya, Indonesia ini kan megadiversity. Betul. Kita memiliki varietas kedelai itu cukup banyak gitu ya. Bahkan peneliti-peneliti di tingkat universitas ataupun badan penelitian nasional itu banyak yang meneliti tentang kedelai. Cuman memang permasalahannya adalah produksi yang sedikit sehingga tidak memenuhi permintaan di dalam negeri. Nah, hal ini terjadi menurut saya terkesan pemerintah lebih mementingkan impor dibanding bagaimana memikirkan produksi dari berbagai varietas ini itu bisa memiliki produksi yang tinggi dan itu bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Nah, mengapa hal ini terjadi? Kalau kita ya di sistem kapitalis hari ini kita sama-sama mengetahui lah bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah kita lebih pro terhadap kapital, pemilik modal gitu dibanding rakyat atau petani sendiri. Kalaulah pemerintah peduli dengan petani, tinggal mengedukasi petani dengan berbagai varietas yang ada ini, bagaimana memproduksi yang tinggi, produksi tinggi. Peneliti kan banyak gitu kan, dan kita punya lahan yang luas gitu, dan cocok dengan kedelai gitu. Nah, itu berarti kalau dipikirkan mengedukasi rakyat, kemudian memproduksi kedelai yang optimal, tentunya ini bisa memenuhi kebutuhan rakyat di dalam negeri, tidak perlu impor. Iya. Berarti dalam hal ini ternyata kurangnya peran pemerintah ya Bu ya dalam menyediakan kedelai untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Mendorong petani memproduksi yang lebih besar. Betul. Nah, kalau begitu dengan kebijakan pemerintah nih yang impor kedelai Bu, kira-kira dengan hasil rekayasa genetik, kira-kira sejauh apa sebetulnya keamanannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat? Ya, impor kedelai dari Amerika itu sudah dipastikan bahwa kedelai Amerika itu adalah hasil rekayasa genetik. Nah, memang sampai saat ini masih banyak yang kontra terhadap produk hasil rekayasa genetik karena memang ada kekhawatiran alergi dengan protein tertentu dan juga adanya resistensi terhadap bakteri tertentu. Karena ketika memproduksi produk rekayasa genetik biasanya memang akan disisipkan gen resistensi terhadap antibiotik untuk gen marker. Nah, wajar rakyat ataupun mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang produk rekayasa genetik ini karena memang tidak ada edukasi di tingkat masyarakat. Tiba-tiba dicekoki aja dengan produk-produk hasil rekayasa genetik yang bisa jadi rakyat nggak tahu itu seperti apa gitu, sehingga wajar ada ketakutan terhadap keamanan pangan. Sehingga memang di dalam peraturannya sebelum produk hasil rekayasa genetik itu dilempar ke pasar untuk dikonsumsi rakyat itu banyak sekali pengujian-pengujian. Nah, apalagi kalau produk rekayasa genetik itu dari luar, kita kan nggak tahu disisipi gen apa gitu. Wajar rakyat takut gitu kan. Bisa jadi ada gen tertentu yang membuat bodoh berapa generasi nanti ke depan gitu kan. Sehingga memang di negara sendiri pun harus ada badan tertentu yang menguji itu, apalagi produk impor kemudian baru dilempar ke pasar. Iya, artinya ini harus ada peran negara gitu ya? Harus ada peran negara. Betul. Karena kan ekspor impor itu harus negara harus berperan demi keamanan pangan rakyatnya. Nah,
Kalau kita sebagai seorang muslim tentunya memakai kacamata Islam gitu ya Bu ya. Kira-kira dalam Islam bagaimana untuk menjamin keamanan dari pangan ini? Ya. Di dalam Islam seperti apa yang Rasulullah contohkan, seperti apa yang sudah sahabat contohkan, ya pemerintahan Islam dalam bentuk khilafah itu tugas utamanya adalah riayatus unil ummah, melayani urusan umat gitu kan. Nah, apalagi dalam hal pangan ini merupakan suatu kebutuhan primer. Bahkan di dalam Islam harus terjamin terpenuhi kebutuhan itu individu per individu gitu kan. Nah, kita tahu bahwa kedelai ini adalah produk yang menurut saya primer buat bangsa Indonesia gitu loh. Karena kebutuhan kecap, tempe, itu apa namanya tahu gitu kan, bahkan dari kedelai. Nah, tentunya ini peran negara dalam menjamin ketersediaannya itu menjadi sebuah kewajiban negara gitu dalam dalam memenuhi kebutuhan itu. Jadi harus mandiri harusnya, apalagi seperti yang ditanyakan Bu Mahmudah tadi bahwa kita memiliki varietas yang banyak gitu kan. Maka dalam hal ini pemerintahan Islam harus menyediakan pangan itu tersedia, mengedukasi petani masyarakat bagaimana mengoptimalkan produksi di dalam negeri sehingga tidak perlu impor tentunya. Nah, itu dari sisi ketersediaan. Kemudian dari sisi kehalalan tentu itu juga menjadi suatu perhatian dan keamanan pangan. Nah, bahwa dalam pemerintahan Islam tentunya harus ada badan khusus yang memeriksa itu gitu, apalagi produk rekayasa genetik yang menjamin itu memang aman untuk dikonsumsi oleh rakyatnya. Nah, kemandirian pangan, ketersediaan dan juga keamanan ini di dalam sistem kapitalistik hari ini rasanya sulit terwujud. Ya, karena terkesan pemerintahan hari ini yang kapitalistik ini itu lebih mementingkan kapital atau bahkan menjadikan rakyat itu sebagai pasar untuk dia berdagang, ya kan? Jadi dia lebih bukan mengedukasi rakyat, malah berdagang dengan rakyat. Dan tentunya ini tidak terjadi kalau di dalam sistem Islam. Kalau di dalam Islam seperti apa yang Rasulullah contohkan dan para sahabat, ya dia mengurus urusan umatnya yang terlebih dahulu. Dia tidak berdagang dengan rakyat, tapi menyediakan pangan sampai menjamin individu per individu. Apalagi dalam hal ini kita memiliki kekayaan biodiversitas tadi, kita sebenarnya tidak membutuhkan impor. Kalau dalam sistem Islam tentunya itu yang dibangun kemandirian pangan dan juga menjamin keamanan pangan. Masya Allah Bu, hari ini kita dapat satu titik bahwa sebetulnya permasalahan keamanan pangan ini gitu ya, kenapa bisa sampai seperti ini? Salah satunya karena kita kehilangan atau hari ini kita tidak hidup dalam sistem Islam, sehingga filosofi yang dibangun dalam mengurusi urusan umat atau masyarakat itu adalah sebagai urusan bisnis ya, yang dijadikan patokan adalah keuntungan semata gitu ya. Maka untuk itu sepertinya dan memang harus kita membutuhkan sistem pemerintahan Islam gitu ya. Terima kasih Bu untuk ilmunya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan amal jariah untuk Ibu dan menjadi kebaikan untuk umat. Sahabat Muslimah channel Ulul Albab, demikian tadi wawancara kita bersama Dr. Saleha Hanum. Saya Mahmudah izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.